Para ikhwan wa rahmatullah SWT, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Masih tersisa perkara yang berkenaan dengan basmalah atau basmalah atau tasmiyah. Itu momen-momen penting yang datang dalam sunnah Rasulullah SAW. Sangat dianjurkan kita untuk membaca tasmiyah atau basmalah. Pertama, contohnya apa? Barangkali ini tepat ya untuk kita lihat dalam kitab-kitab panduan zikir seperti Hisnul Muslim atau zikir-zikir kita yang dikumpulan para ulama ketika mau makan dan minum. Itu dianjurkan Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis yang ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak tiri beliau, itu anak dari Ummu Salamah, ya Umar bin Abi Salamah, itu mengatakan samillah, sebutlah nama Allah. Termasuk Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa anjuran untuk membaca basmalah atau tasmiyah pada perkara-perkara yang positif, perkara yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita seharian. Kemudian kapan lagi kita membaca tasmiyah atau basmalah? Kapan lagi? Taib, masang baju atau buka baju. Kenapa? Karena sebuah dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwa untuk menutup pandangan setan atau jin dari melihat aurat kita adalah ketika buka baju kita membaca apa? Tasmiyah. Sering kita lupa itu. Makanya kadang-kadang jin itu mengganggu bukan karena dia tusukan sihir atau karena jin itu ada juga yang berhasrat kepada seseorang. Jadi jin kalau antum tahu ada juga yang homo, ada juga yang lesbi. Ya, kita kan pernah juga bercerita sedikit tentang jin kalau nggak salah di sini. Jin itu seperti kehidupan manusia dia. Dia juga ada yang di liberalnya juga ada, ya kan? Begitu. Jadi maka jin itu kadang-kadang mengganggu. Maka disunahkan juga di antara momen juga ketika mau masuk bunyinya bismillahirrahmanirrahim wal khaba'ith. Terus kapan lagi? Banyak sekali momen yang kita anjurkan. Ketika menyembelih, ketika keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Terus kapan lagi? Bagi yang sudah nikah, jangan lupa, ya kan? Kan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca tasmiyah ketika dia mau melakukan hubungan suami istri, dianjurkan kan? Kadang-kadang buru-buru aja kan? Ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika ditakdirkan dia mendapat rezeki anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Kadang-kadang anak kita bertingkah laku setan, kadang-kadang bapaknya gitu, karena lupa tasmiyah gitu. Dan banyak sekali, kita harus kapal lagi ketika kendaraan kita hampir jatuh, terserempet atau memang kecelakaan. Itu dibaca apa? Bismillah. Antum ingat ketika kita pas hari meninggalnya Bapak Presiden Soeharto, kita dengan Syekh Muhammad Khalifah Tami dari Solo. Itu sama Ustaz Amru waktu saya. Itu ketika itu mobil kita karena kencang itu ngikutin jalurnya setelah pejabat mengantar Presiden Soeharto dikubur hari itu, kita ikut di belakangnya. Ya, kencang, terus ada orang ngerem mendadak, mobil kita itu nabrak di depan. Ya. Yang lain baca astagfirullah, Syekh Tamimi baca basmalah, bismillah. Karena sunnahnya bismillah, kita sering baca apa? Astagfirullah ya. Lumayan masih astagfirullah. Ada pula yang baca astaga. Apa artinya astaga itu? Yang sunnahnya baca tasmiyah. Mana dalilnya? Ketika bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ya, onta Rasulullah atau salah seorang sahabat tergelincir. Lalu ada sahabat yang la'na syaitan. Semoga Allah melaknat setan. Karena setan mengganggu ini. Apa kata Rasulullah? La tal'anhu. Karena kalau engkau laknat, dia itu akan sebesar rumah, kata Rasulullah. Tapi ucapkanlah apa? Bismillah. Nah, itu pentingnya kita berilmu. Kalau tidak kita ikut-ikut kebanyakan pasaran gitu ya. Astaga, astagfirullah. Padahal sunnahnya apa? Bismillah. Nah, oleh sebab itu perlunya kita belajar. Banyak sekali momen-momen di situ ada tasmiyah. Ya, ketika mau naik kendaraan bismillahi majreha mursaha. Diajarkan kita banyak sekali momen-momen. Nah, tujuan kita menjelaskan banyak momennya ini menunjukkan apa itu? Tentang bukan perkara remeh membaca tasmiyah itu yang ingin Anda tekankan. Begitu banyaknya momen-momen dalam aktivitas-aktivitas kita dianjurkan baca tasmiyah atau basmalah, itu menunjukkan bahwa basmalah itu bukan perkara yang remeh, yang dalam pandangan kita selama ini adalah dianggap hal yang sepele, hal yang remeh. Ini yang ingin Anda tekankan dari awal tadi. Dari mulai maknanya kita lihat betapa agungnya, besarnya makna terkandung dalam itu. Kemudian tambah lagi dilalatnya,
penunjukan terhadap masalah-masalah akidah yang terkandung dalam masalah tasmiyah, kemudian momen-momen yang begitu banyak datang dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang kita membaca tasmiyah atau bas. Ini menunjukkan apa? Mungkinkah perkara yang remeh seperti itu adanya? Nah, ini yang ingin kita tekankan. Jadi sekali lagi anak ingin tekankan, jangan sering kita melihat perkara-perkara sesuatu itu walaupun mudah bukan berarti itu satu hal yang remeh. Baik, itu sedikit tambah semalas saja.